Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak kekayaan intelektual. Teman-teman pelaku usaha Sobat Wahas, jumpa lagi dengan Wahas Official. Oke teman-teman, tahu tentang merek? Ya, bagi pelaku usaha mungkin tidak asing ya dengan merek. Merek adalah salah satu hak kekayaan intelektual. Kali ini teman-teman, saya ingin menjelaskan secara umum tentang hak kekayaan intelektual. Oh ya, yang belum subscribe terlebih dahulu ya. Oke, sudah subscribe, terima kasih. Teman-teman silahkan disimak ya, dari awal hingga akhir. Hai teman-teman pelaku usaha. Oh iya, sebelumnya saya sudah memiliki konten yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu tentang merek. Ada 3 konten. Yang pertama, tips bagaimana kita mendaftarkan merek agar lolos. Yang kedua, cara cek nama merek secara online. Kemudian yang ketiga, cara cek kelas produk secara online juga. Jadi teman-teman pelaku usaha tentu ya tidak asing dengan yang namanya merek, karena produk-produk teman-teman pasti ada nama merek ya, atau sering disebut juga dengan nama dagang. Apakah teman-teman pernah mendengarkan pernyataan-pernyataan seperti ini? Hai. Ya, pernyataan saya mau patenkan merek produk saya. Mungkin teman-teman sering ya mendengarkan kata-kata ini karena ini lumrah di kalangan masyarakat. Apakah pernyataan ini benar? Pernyataan ini kurang tepat teman-teman, atau bisa dibilang salah, karena teman-teman coba lihat dua hal yang saya warnai yang berbeda, warna biru dan merah, yaitu paten dan merek. Paten dan merek adalah dua hal yang berbeda, tidak bisa disatukan. Oke, teman-teman ingin tahu perbedaannya? Kita lanjut ya. Hak kekayaan intelektual sering juga disebut dengan HKI. Apa definisinya? Hak yang timbul karena hasil olah pikir otak, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan atau jasa yang berguna untuk manusia dan memiliki nilai ekonomi. Jadi HKI itu merupakan hasil karya manusia, bisa masih dalam bentuk proses atau sudah menjadi produk atau jasa. Tentunya hasil karya manusia ini bermanfaat untuk manusia dan yang terakhir bernilai ekonomis. Kalau bernilai ekonomis, maka HKI ini bisa kita pergunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi kita. Pemahaman HKI. Yang pertama, hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Teman-teman yang melakukan pendaftaran HKI, maka secara otomatis akan mendapatkan hak eksklusif dari negara, yaitu perlindungan dari negara untuk menggunakannya, untuk menyebarluaskannya, untuk menggandakannya, dan orang lain tidak boleh menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. Tetapi HK ini bisa diizinkan atau dilisensikan kepada orang lain. Oke, jadi teman-teman, jika ada pihak lain yang menggunakan HKI teman-teman, maka itu bisa
dilaporkan secara hukum. Karena HKI teman-teman dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Itulah salah satu manfaat kita melakukan pendaftaran HKI. Yang kedua, hak individu private right. Jadi HKI ini adalah hak individu masing-masing manusia. Jadi setiap orang berhak untuk mendaftarkannya atau tidak mendaftarkannya. Tetapi jika kita tidak mendaftarkan, memang ada resiko konsekuensi yang harus dihadapi, seperti HKI kita digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, teritorial dan batas waktu perlindungan. Jadi HKI yang kita daftarkan itu bersifat teritorial, jadi ada batas wilayah perlindungannya. Jika kita mendaftarkannya di Indonesia, maka kita akan dilindungi di wilayah Indonesia saja. Jadi di wilayah negara lain itu tidak terdaftar dan tidak mendapatkan perlindungan. Dan juga ada batas waktu perlindungannya. Jadi seperti merek itu dilindungi batas waktunya 10 tahun. Oke, kita lanjut ya. HKI berdasarkan sifat kepemilikannya dibagi menjadi dua, teman-teman pelaku usaha, yaitu yang berwarna kuning kepemilikan komunal, kemudian yang sebelah kanan warna merah kepemilikan personal. Apa perbedaannya? Komunal berarti itu komunitas. Jadi HKI ini dimiliki oleh suatu komunitas tertentu atau kelompok, atau bisa juga daerah, atau juga bisa suku. Biasanya untuk kepemilikan komunal ini didaftarkan untuk melindungi kebudayaan adat istiadat. Contohnya seperti tari-tarian, tari jaipong, tari piring, tari kecak, dan lain-lainnya yang didaftarkan untuk melindungi budaya daerah tertentu. Jadi miliknya komunitas, miliknya daerah tertentu. Atau juga bisa seperti wayang, ya kan? Wayang itu juga salah satu budaya. Oke, sudah paham bahwa komunal ini adalah miliknya komunitas atau daerah tertentu, suku tertentu yang bersifat kelompok. Kemudian kepemilikan personal. Karena kepemilikan personal, maka pelindungannya untuk individu atau beberapa orang individu. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah yang kepemilikan personal. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke jenis-jenis produk hak kekayaan intelektual kepemilikan personal. Teman-teman mungkin zaman dulu ya sering mendengarkan dilarang melakukan pembajakan lagu atau film. Kenapa dilarang? Karena hal ini melanggar hak cipta. Ya teman-teman, film, lagu merupakan salah satu produk yang dilindungi dalam hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jadi 3 hal ya ini hak cipta yang perlu diperhatikan, yaitu 1 ilmu pengetahuan, 2 seni, dan 3 sastra. Jadi lagu dan film itu masuk ke seni. Kemudian sastra seperti pantun, syair, kemudian cerita pendek, cerpen, itu masuk ke sastra. Kemudian ilmu pengetahuan umpamanya ada seorang profesor yang menemukan rumus-rumus matematika yang baru, itu bisa didaftarkan hak ciptanya.
Oke, kita lanjut yang kedua. Merek. Ini adalah hak cipta yang sangat dekat dengan teman-teman pelaku usaha. Teman-teman pastilah di label produknya atau di kemasannya pasti ada tercantum mereknya. Kenapa? Karena merek adalah tanda yang membedakan identitas suatu perusahaan, di mana yang membedakan produk atau jasa yang dimiliki dengan produk jasa lain. Contohnya ini ada jenis produknya keripik tempe dengan mereknya XGH, dan merek ini sering juga disebut dengan nama dagang. Kalau merek-merek yang terkenal seperti Bimoli untuk minyak, kemudian Indomie, kemudian Sarimi, Aqua, Pepsodent, itulah contoh-contoh dari merek. Yang ketiga, desain industri. Masih banyak ya teman-teman belum tahu tentang HKI yang ini, desain industri. Padahal mungkin teman-teman pelaku usaha banyak yang melakukan desain-desain yang baru ya untuk mengembangkan produknya. Ternyata itu bisa didaftarkan. Karena desain industri merupakan desain penampilan atau penampakan luar suatu produk. Jadi desainnya saja ya penampilannya ya. Contohnya seperti desain botol minuman. Nah, desain botol minuman ini bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Jika desain ini memang hal yang baru berbeda dengan yang lain, maka bisa kita daftarkan ke DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Contoh lain, jika teman-teman suka membuat furniture kan, punya desain sendiri yang berbeda dengan yang lain, bisa untuk didaftarkan. Bisa juga desain lemari dan yang lainnya. Yang keempat, paten. Ini teman-teman jawaban dari pernyataan yang pertama. Ternyata merek dan paten adalah dua hal yang berbeda, dua hal hak cipta yang berbeda. Dan perbedaannya sangat jelas teman-teman. Kalau paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor. Inventor itu yang menemukan hal-hal yang baru atas hasil invensinya di bidang teknologi, digarisbawahi di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Contohnya paten seperti tongsis. Dulu kita kan sering selfie, kemudian muncul alat bantu teknologi baru yang disebut dengan tongsis. Jadi dengan tongsis ini akan membantu untuk memegang HP kita sehingga kita bisa berselfie secara berjamaah atau berselfie agak jauhan ya. Itulah tongsis, dan itu adalah alat teknologi. Bisa kita daftarkan HKI-nya. Dan teman-teman, untuk paten ini harus ada metodenya, ada cara penggunaannya, ada teknologinya. Jadi sangat berbeda ya tadi dengan merek. Kalau merek kan cukup dengan nama saja, sedangkan paten itu lebih ke penemuan baru yang berkaitan dengan teknologi, ada metodenya, ada cara pakainya, ada barangnya, ada prosesnya, penggunaannya. Oke teman-teman, sudah paham ya perbedaan antara paten dan merek. Contoh paten lain seperti alat untuk memanjat pohon kelapa seperti itu. Alat itu bisa kita patenkan. Jadi pernyataan yang di atas mungkin tidak perlu digunakan lagi. Seharusnya yang tepat adalah untuk merek, saya akan mendaftarkan atau saya akan mengajukan permohonan pendaftaran merek produk saya. Kalau paten, saya akan mempatenkan teknologi atau produk saya. Jadi dua hal yang berbeda. Sudah paham teman-teman? Kita lanjut ya. Rahasia dagang.
ternyata rahasia dagang bisa juga ya kita daftarkan pelindungannya. Apa sih itu rahasia dagang? Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum. Jadi ini rahasia perusahaan di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kadangkala setiap perusahaan atau setiap pelaku usaha memiliki rahasia yang tidak boleh diketahui oleh khalayak umum karena ini bisa mengganggu persaingan. Seperti apa? Resep. Untuk teman-teman yang di bidang kuliner, kadang-kadang kan ada resep-resep tertentu yang membedakan dengan tempat lain. Karena walaupun produknya sama, tapi resepnya, cara pengolahannya berbeda, bisa saja itu menghasilkan rasa yang berbeda, kualitas yang berbeda. Maka ada hal-hal yang perlu kita rahasiakan, dan kerahasiaan ini bisa didaftarkan atau untuk dilindungi. Jadi rahasia dagang itu bisa seperti resep, cara pengolahan, atau kemudian ada cara pemasaran, manajemen, itu bisa didaftarkan rahasia dagangnya. Dan ini yang terakhir teman-teman, desain tata letak sirkuit terpadu. Ini berkaitan dengan elektronika ya. Jika teman-teman ahli dalam membuat desain sirkuit IC di elektronika, biasanya seperti prosesor gitu ya, prosesor yang di laptop, di komputer, kemudian motherboard, kemudian memori, RAM, itu biasanya kan ada sirkuit-sirkuit ya. Dan jika teman-teman membuat tata letak sirkuit tersebut, bisa kita daftarkan kita untuk mendapatkan perlindungan. Bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman mendapatkan informasi atau manfaat baru tentang hak kekayaan intelektual. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya. Juga like, komen, dan juga di-share. Dan untuk lebih detailnya lagi, nanti saya akan membuat konten-konten yang lebih spesifik untuk setiap jenis HKI tersebut. Ditunggu ya. Sampai jumpa lagi dengan konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.